Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, adik-adik sekalian, mahasiswaku yang kami banggakan, Das PGRI Adibuana Surabaya. Semangat pagi, pagi, semangat pagi, 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 pagi. Yes, apa tekad kita? Satu, Adibuana Jaya. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, adik-adik sekalian, kita pada kesempatan pagi hari ini akan belajar banyak terkait dengan bagaimana sih adik-adik ketika diterjunkan sebagai mahasiswa KKN tematik reguler Das PGRI di Buana Surabaya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian tetap diberikan kesehatan, keluasan rezeki, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentunya mudah-mudahan kreditan nih lunas, cicilan panci nih lunas ya. Canda ya. Oke, adik-adik sekalian, tak kenal maka tak sayang, makin dikenal makin disayang. Wah, ini adik-adik sekalian, profilnya Pak Sofwan ya. Mudah-mudahan adik-adik semakin berkenalan dengan Pak Sofwan semakin sayang ya. Ini profilnya Bapak ya, asli Tanggulangin Sidoarjo. Nah, ini ada emailnya Bapak, nomor teleponnya ya ini ya. Silakan kalau mau kontak-kontak ya. Oke, tapi jangan minta dibelikan es krim loh ya. Oke, adik-adik sekalian, Bapak diberikan materi oleh panitia terkait dengan sigap tanggap dalam mitigasi bencana, khususnya pada situasi COVID-19 ini. Materi kedua adalah tentang desa unggul, adik-adik sekalian. Oke, kita awali dengan materi tentang sigap tanggap dalam mitigasi bencana, adik-adik sekalian. Nah, berbicara tentang bencana, adik-adik sekalian, kita lihat dalam peta ini. Indonesia itu dikaruniai, dianugerahi oleh Tuhan itu sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Tentunya diiringi oleh kekayaan Indonesia dengan negara ada 13 jenis bencana yang ada di Indonesia. Coba kalau kita lihat dalam peta indeks resiko bencana di Indonesia ini ada di sekalian yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu kurang lebih ada 12 sampai 13 jenis ancaman bencana yang ada di Indonesia. Mulai dari coba sebutkan puting beliung, banjir, kekeringan, longsor, erupsi yang barusan juga terjadi di Lumajang. Kita ikut berduka karena ini duka nasional, duka dunia yang hari ini warga Lumajang lagi menjadi penyintas karena adanya erupsi Gunung Semeru, adik-adik sekalian. Kita doakan yang meninggal diberikan tempat yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah, dan yang sekarang menjadi penyintas diberikan kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan kita berdoa semua diberikan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Ya. Apalagi kekeringan, ya, badai, gempa, tsunami, semuanya ada di Indonesia. Coba bayangkan. Makanya tidak salah kalau negara-negara di dunia menyebut Indonesia sebagai laboratorium bencana Indonesia, laboratorium bencana dunia. Karena apa? Ada 12 jenis ancaman, ada kurang lebih 12 sampai 13 jenis bencana yang ada di Indonesia. Kenapa kok ada kurang lebih 12 sampai 13 jenis bencana yang ada di Indonesia? Karena negara kita termasuk negara yang dilewati oleh jalur cincin api atau pertemuan lempeng besar dunia. Sehingga tidak heran jika Indonesia sering terjadi gempa. Jika Indonesia juga terjadi tsunami. Juga Indonesia sering terjadi erupsi. Kenapa? Karena Indonesia sering mengalami yang namanya gesekan lempeng tektonik. Itu tidak salah adik-adik sekalian, ya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kurang lebih 350 jenis gunung aktif, ya. 350 gunung aktif itu ada di Indonesia, 150-nya adalah gunung api yang mati atau dorman. Jadi kalau di total kurang lebih 500 gunung berapi yang ada di Indonesia, adik-adik sekalian. Oke.
Nah, oleh karena itu, ini kita lihat ya, bagaimana kita lihat peta-peta yang ada di Indonesia terkait dengan peta pembangunan dalam ancaman bencana dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita siasati sebagai adik-adik mahasiswa, tentunya dikatakan oleh Pak Rektor pada saat pembukaan ya, agent of change ya, agen perubahan ya, pusatnya perubahan. Karena itu adalah adik-adik sangat diharuskan mengetahui bagaimana sih sikap tanggapnya dalam situasi bencana. Ketika ada bencana gunung berapi, bagaimana tindakannya? Ketika ada bencana banjir, bagaimana sikapnya, tindakannya, actionnya seperti apa? Ketika ada puting beliung, bagaimana caranya adik-adik menyelamatkan? Bagaimana cara adik-adik membuat sebuah pertolongan ya? Itu semua harus kita siasati bersama. Kenapa? Karena bencana itu dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diprediksi ya. Tidak seperti beli makanan online ya, GoFood dan lain sebagainya. Hari ini pengen ya kita tinggal aplikasi. Kalau bencana tidak, bencana sewaktu-waktu tidak perlu kita tekan aplikasi. Kalau memang kejadian itu mau menimpa, ya akan terjadi. Itulah bencana. Tidak tahu di mana tepatnya, tidak mau di mana posisinya, tidak tahu kapan tepatnya. Itulah bencana adik-adik sekalian. Nah, tugas kita sebagai agent of change adalah membuat sebuah persiapan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga kejadian bencana bisa diminimalisir dampaknya, resikonya, korban jiwanya, kerugiannya. Itulah tugas daripada mahasiswa adik-adik sekalian. Oke, nah contohnya, kalau adik-adik seumuran Bapak dulu zaman kecil ada film India ya, pemeran tokoh utamanya adalah Tuan Thakur ya. Tokoh India waktu itu kalau ada insiden ya, kalau ada tawuran bahasanya ya orang Surabaya, tawurannya selesai, polisinya baru datang. Itulah contoh bagaimana perlakuan bencana pada saat itu di Indonesia yang sifatnya masih reaktif. Kalau ada bencana baru bertindak. Nah, karena sering kejadian bencana, titik tumpunya adalah ketika kejadian tsunami tahun 2004 ya di Aceh waktu itu, Indonesia, pemerintahnya, ya, stakeholdernya, swastanya, masyarakatnya, dunia usahanya, medianya, semua bersinergi atau disebut sebagai pentahelix untuk bersama-sama aware, peduli. Dalam apa? Dalam tindakan preventif. Artinya, sebelum terjadi bencana, maka harus sudah siap ya. Pendanaannya, SDM-nya, teknologinya, teknologi tepat gunanya, ya, semuanya siap. Sehingga minimal kalau bencana itu terjadi karena ada bencana yang disebabkan karena faktor alam ya. Selain itu juga bencana ada faktor yang non alam, manusia, kegagalan teknologi. Tapi minimal ketika bencana itu terjadi, kalau kita udah siap, ya preventifnya sudah ada, preparednya sudah ada, ya preparednessnya sudah ada, kesiapsiagaannya sudah siap, maka minimal resikonya bisa dikurangi, ya ancamannya ada, tapi resikonya bisa dikurangi. Artinya apa? Mungkin korbannya tidak banyak, ya. Kerugiannya tidak besar, kerusakannya minim. Itu adalah karena adanya upaya preventif. Lebih lagi saat ini adalah upaya proaktif. Proaktif itu dalam siklus manajemen bencana, dalam proses post disaster, pre-disaster, dan during disaster saat kejadian bencana, ya kita sudah siap semuanya. Sehingga minimal resiko itu benar-benar bisa ditekan. Nah, itulah contohnya. Nah, ini gambaran manajemen resiko bencana adik-adik sekalian. Ya, dalam rumus resiko itu adalah hazard kali kerentanan dibagi kapasitas. Resiko bencana itu rumusnya hazard, ancaman. Ancaman itu pasti ada dimanapun ya. Di Sidoarjo contohnya, oh tidak ada gunung berapi, tidak ada tsunami. Dilala mak bedunduk bahasanya orang Surabaya ya, tiba-tiba lumpur keluar. Loh ini loh, hazard itu atau ancaman itu pasti ada dimanapun, di daerah manapun, entah bentuknya dalam rupa yang apa, entah banjir, entah kekeringan, entah longsor.
Kerentanan juga sama, kerentanan itu pasti ada, entah manusianya, entah sumber daya asetnya, entah keuangan desanya, itu pasti ada, ya. Kemudian dibagi kapasitas. Kapasitas itu macamnya banyak, kapasitas wilayah, kapasitas pendanaan, sumber daya manusia, teknologinya itu kapasitas. Sehingga kalau ada ancaman, ada kerentanan, kalau ini ada kapasitasnya besar, minimal resikonya bisa ditekan. Yang bahaya itu kalau ancamannya besar, kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah. Ini bahaya. Kenapa? Pasti resikonya akan tinggi. Nah, ini mari kita cari bersama sebagai tugas mahasiswa. Nah, nanti kalau KKN bagaimana tugas kita? Ya minimal adik-adik mengidentifikasi bagaimana di desa itu. Apakah sudah ada advokasinya, apakah sudah ada aturan desanya, perdesnya, ya, apakah sudah ada aturan kepala desanya yang mengatur bagaimana kalau kejadian bencana. Jangan-jangan tim siaga bencananya tidak ada, jalur evakuasinya tidak ada, bagaimana kalau terjadi banjir, bagaimana kalau terjadi puting beliung, siapa bertindak apa itu tidak ada. Maka harus adik-adik proaktif ke kepala desa, ya, ke perangkat desa untuk bertanya, Pak, apakah ada Pak di desa ini aturan tentang kebencanaannya? Siapa timnya Pak? Komandonya siapa? Itu ditanyakan. Bagaimana apar di balai desa, jangan-jangan tidak ada aparnya. Nah, ini mohon ditanyakan adik-adik sekalian. Jangan-jangan tidak ada hidrannya, jangan-jangan tidak ada jalur evakuasinya, jangan-jangan tidak ada titik kumpulnya, ya. Jangan-jangan tidak punya tas survivalnya kalau terjadi bencana. Mohon ini ditanyakan, komunikasikan kalau ada musyawarah perencanaan pembangunan desa, adik-adik sekalian. Minimal adik-adik terlibat dalam perencanaan itu sehingga ya tidak menutup kemungkinan, ya tidak menginginkan juga desa itu terjadi bencana. Tapi suatu saat kalau kejadian bencana itu ada, minimal desa itu sudah siap karena adik-adik berada di situ membantu memberikan informasi, membantu memberikan peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Ini contohnya. Contoh-contoh mitigasi struktural, ya, non struktural. Struktural itu ya pembangunan cek dam, ya, rumah beton yang harus benar-benar sesuai dengan aturan, ya, oke, dan sebagainya. Yang non struktural itu adalah peningkatan pengetahuan dan lain sebagainya, adik-adik sekalian, ya. Ini Bapak percepat aja, nanti materi bisa diambil di panitia, adik-adik sekalian, ya. Ini, nah, kita lihat ya, materi-materi banyak ini. Silakan nanti adik-adik ambil ya di panitia. Oke. Nah, ini terakhir bagaimana upaya peran pentahelik itu harus benar-benar bersinergi dalam penataan ruang daerah. Coba adik-adik bersinergi dengan kepala desa, perangkat desa, itu termasuk dalam government ini adik-adik sekalian, ya. Bagaimana akademisi, adik-adik tergolong kategori akademisi, bagaimana sumbangsih pemikiran, sumbangsih teknologi tepat gunanya seperti apa, sumbangsih medianya ikut membantu mempublikasikan desa itu seperti apa sehingga tanggap terhadap bencana, ya. Bagaimana peran swasta, CSR, ya, dana CSR itu seperti apa, bagaimana peran masyarakatnya. Ini mohon disosialisasikan adik-adik sekalian, ya. Ini contoh-contohnya bagaimana kearifan lokal itu benar-benar membantu, benar-benar mencegah dalam artian kalau kejadian bencana itu meminimalisir resiko. Ini contohnya adalah Smart Village, ya, penggunaan anggaran dana desa yang optimal terkait dengan apa? Penanggulangan bencana. Waktu itu kita berdiskusi banyak juga membantu peraturan desanya yang ada di Desa Wisata Pujon Kidul, ya. Ini contohnya. Melakukan FGD ini penting. Ini contoh kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa yang Bapak dampingi, ya. Ikut musrenbangdes, ya. Kemudian kita ikut membantu membuat pemetaannya. Ini anak-anak PWK dari Fakultas Teknik pasti bisa. Coba dibantu kalau dalam KKN ada kelompok dibantu itu membuat pemetaan desanya, ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa buku yang sudah Bapak tulis, ya, mungkin bisa dipelajari. Kalau mau beli silakan diklik di Shopee, banyak itu ya. Tidak promosi ya. Itu mungkin adik-adik sekalian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.